wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar nanti semangatnya lebih membara, ketika Bapak nanti bilang semangat pagi, teman-teman bisa merespon pagi, 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 luar biasa. Seperti itu? Ya. Oke, kita mulai teman-teman. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Wah, wajahnya terlihat sumringah, cerah, bahagia nih. Berarti teman-teman tadi udah pada sarapan semua? Sudah. Keren sih, udah pada sarapan semua, udah pada kenyang semua? Sudah. Ya, berarti siap mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Siap. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan mengadakan suatu kegiatan. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Saya Boleh, silakan Mas. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas. Nah, teman-teman di sini kan belum pada kenal Bapak. Belum, ya boleh ini. Sini Pak. Ya, oke. Jadi Bapak ini memang guru baru di SMA ini. Jadi baru 2 minggu nih Bapak. Oh. Nah, kalau besok mau main-main ke ruangan Bapak, boleh. Ruangan Bapak itu di sampingnya Bu Ila. Oh, boleh. Sebelumnya pernah juga diberikan layanan oleh Bu Ila. Belum. Pernah. Oke. Nah, nanti perkenalannya gini teman-teman. Teman-teman bisa sambil tepuk tangan. Nanti misalkan Bapak bilang perkenalan. Perkenalan dimulai. Nama saya Iqbal. Hobi saya membaca gitu. Nah, itu Pak. Ini Bapak namanya Pak Ibu. Ya, Bapak nanya Pak Iqbal. Oke. Langsung mulai? Ya. Siap. Oke, perkenalan. Perkenalan dimulai. Nama saya Iqbal. Hobi saya membaca. Nama dia Iqbal. Hobi dia membaca. Nama saya Abil. Hobi saya memasak. Nama dia Abil. Hobi dia memasak. Nama saya Valen. Hobi saya berenang. Nama dia Valen. Hobi dia berenang. Nama saya Vita. Hobi saya olahraga. Nadia Vita. Dia olahraga. Nama saya Azim. Hobi saya wisata. Nama dia Azim. Hobi dia wisata. Nama saya Ira. Hobi saya Poli. Nama dia Mira. Hobi dia Poli. Nama saya Siska. Hobi saya menulis. Oke, teman-teman. Ini teman-teman, kelihatannya udah pada semangat semua nih. Ya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa kok saya kumpulkan di ruangan ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini ya Pak, mungkin kayak bimbingan gitu ya Pak. Oke, bimbingan. Betul banget nih Mbak Siska. Jadi teman-teman di sini akan melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Oh. Udah ada yang pernah? Belum. Sama. Oke, pernah sama Bu Ella. Iya, sama Bu Ella. Oke. Kalau bimbingan kelompok tahu Mbak Siska? Kalau kemarin itu kayak Bu Ella memberikan materi gitu arahan. Nah, benar banget nih. Jadi teman-teman, bimbingan kelompok itu adalah suatu proses nih. Ya teman-teman, saya kumpulkan di sini berdiskusi secara kelompok untuk membahas suatu hal, suatu topik yang insya Allah teman-teman akan bermanfaat nanti, baik setelah ini, besok maupun di kemudian hari. Nah, di bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya asas-asas teman-teman. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi nanti teman-teman silahkan bisa menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, semuanya nggak ada yang salah. Jadi teman-teman ya udah saling berdiskusi aja, menyampaikan pendapatnya apa itu dipersilahkan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan.
teman-teman di sini sukarela semua tanpa paksaan? Ya. Kelas. Nah, itu bagus teman-teman. Jadi kesukarelaan ini teman-teman di sini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini teman-teman nanti silahkan boleh ibaratnya diam aja lah, nggak usah dibicarakan keluar-keluar. Jadi ya cukup kita, bapak sama teman-teman semua seperti Ya, itu. Pak. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman sudah siap semua? Siap. Jadi nanti di bimbingan kelompok ini kita ada yang namanya peraturan gitulah. Kita sepakati bersama ketika nanti akan berpendapat boleh angkat tangan gitu. Oh ya. Nah, kira-kira nanti waktunya berapa menit nih teman-teman? Dari saya 40 menit cukup Pak. Oke, Saya setengah jam cukup. setengah jam, Kalau saya pun 35 menit. 35 menit. Saya saling 50. Oke, ya. Dan saya 25. 25 menit, oke. Kalau ya, aku kayaknya 45. 45 menit. Nah, karena teman-teman ini berbeda pendapat, biar enak itu kita ambil tengah 40 menit. Setuju? Setuju teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti ketika sudah mulai ya silahkan langsung aja berdiskusi, langsung aja menyampaikan pendapatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, enaknya kita peregangan dulu lah. Kita berdiri teman-teman. Semangat. Boleh sambil peregangan, sambil kretek-kretek gitu. Boleh nih teman-teman. Ya, boleh. Sudah semua teman-teman? Gitu. Nah, teman-teman, di pagi hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, teman-teman. Menarik nih. Teman-teman setiap hari bawa HP, sekarang bawa HP? Nah, pasti tidak ketinggalan ya sama HP. Ya. Sering buka media sosial Ya, Facebook? Saya masih ini. Oh, yang cowok-cowok Facebook. Oh, Instagram. Pasti ciwi-ciwi nih Instagram. Twitter. Ya. Twitter. Ya. Kalau WhatsApp pasti punya. Ya. Oke, nah topiknya adalah FOMO. Oh. Teman-teman pernah mendengar FOMO atau fear of missing out? Pernah sih sekilas. Apa nih Mbak Siska? Kalau yang saya tahu itu kayak kebutuhan kita itu disesuaikan sama tren-tren yang terbaru gitu. Jadi ikut tren-tren terus itu. Saya Siapa Pak, dulu? kalau cuma sepahamnya saya itu cuma ini takut ketinggalan dulu Pak, jadi harus ikut-ikut gitu. Siap. Kalau saya tuh sebenarnya nggak tahu ya di FOMO, tapi tuh sering seliweran gitu di TikTok, di Instagram ada konten yang kayak agak aneh gitu, ada yang komen bilang bocil FOMO gitu. Setahu saya cuma di komen-komen tapi nggak tahu langsung. Ya, benar banget yang dikatain teman-teman. FOMO atau fear of missing out ini adalah suatu keadaan di mana kita ini merasa asing, merasa ketinggalan ketika kita tertinggal suatu informasi atau berita-berita, tren-tren, dan itu menimbulkan kecemasan teman-teman. Jadi teman-teman seolah itu kok tidak dianggap, teman-teman itu kok ketinggalan lah sama teman-teman yang lain, sama tren-tren yang ada sampai sekarang. Nah, salah satunya teman-teman tahu tren yang lagi viral sekarang ini? Tahu, aku bukan Pak. Lagu. Yang lain tren apa nih? Joget TikTok. Oke, joget TikTok. Ya bener, salah satunya tadi boneka labubu. Boneka labubu itu lagi viral banget. Kayak selebgram membeli itu, terus dari itu kan dari luar negeri juga kan. Dan itu ya boros kan, kita masih ibaratnya siswa gitu, udah mengeluarkan uang jutaan rupiah. Padahal ya sebenarnya ketika kita tidak membeli itu pun ya tidak apa-apa gitu. Tapi karena tadi FOMO itu orang-orang langsung berbondong-bondong tanpa melihat situasi kondisi. Karena memang ini influencer saya beli nih, saya harus ikutan, saya harus beli. Kalau enggak saya merasa ketinggalan nih. Apaan? Masa saya pengikut influencer enggak beli? Nah, seperti itu. Padahal kan barang itu tidak bermanfaat. Itu kan kayak cuma begitu. Nah, itu Itu buat hidup.
bijak banget sih, Mbak Taruna, bener. Buat beli buku malah itu lebih bermanfaat. Nah, teman-teman, Bapak punya hal yang menarik ini. Jadi nanti bimbingan kelompoknya kita akan main flashcard sama bermain peran. Nih, teman-teman udah tahu belum? Di tulisannya sih flashcard. Ya, bener. Jadi nanti kita akan main flashcard. Tapi sebelum itu Bapak tunggu dulu gitu ya. Oke. Ya. Boleh nih langsung dibuka, dibaca, dipahami. Udah semua? Ya. Oke. Siapa yang mau nyampein duluan nih berpendapat? Saya, Pak. Oke, Mbak Siska. Saya ini dapat pengertian boleh Mbak. itu menurut Przybylski tahun 2013, fear of missing out performanya adalah kecemasan yang dialami individu ketika orang lain mengalami pengalaman berharga, sementara individu tersebut tidak mengalaminya. FOMO adalah perasaan yang berakibat pada kehidupan sehari-hari. FOMO menimbulkan perasaan cemas terhadap perasaan tertinggal yang disebabkan oleh berbagai update informasi. Oke, berarti benar banget nih yang dia ngomongin Mbak Siska tadi. Kayak kita merasa asing, merasa ketinggalan terhadap suatu hal yang keren gitu. Kita ibaratnya terlalu menggebu-gebu lah buat mengikuti suatu tren, suatu ya hal-hal gitulah yang sekiranya itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi diri kita, teman-teman. Lanjut nih, teman-teman. Saya dapat gejala FOMO. Oke, gejala FOMO apa nih Mas Wira? Ditandai dengan keinginan untuk terus terhubung dan selalu ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. FOMO dapat muncul secara tiba-tiba di tengah perbincangan dengan orang lain atau sekedar terlintas dalam pikiran yang dapat menyebabkan seorang merasa tidak percaya diri, sendirian, dan emosi yang tidak stabil. Oke, berarti jadi kepercayaan dirinya menurun, terus emosinya juga kurang stabil nih. Karena tadi teman-teman kita tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan kita. Jadi kan merasa, wah ini gimana nah gitu. Jadi kan akan ya over lah di kepala kita gitu. Jika kita tidak bisa melakukan tren itu. Jadi emosi kita juga kurang stabil. Tantrum lah ibaratnya. Oke, yang lain Mbak Kim. Saya dapat dampak negatif akibat dari informasi FOMO. Sini dampak negatifnya yaitu upload informasi. Banyaknya data yang datang akan beresiko tidak tahu lagi mana data yang benar atau mana data yang hoax. Tidak hanya itu, data yang berlebihan akan membuat otak merasa letih dan takut. Jadi di sini tuh juga saya baru tahu kalau data berlebihan itu membuat otak nggak sadar. Betul. Gitu teman-teman. Jadi ketika tadi kita mendapatkan informasi yang banyak, otak kita kan tetap ada kapasitasnya kan. Nah, ketika semua masuk, yaitu jadi penuh, apa-apa masuk. Nah, itu teman-teman. Terus selanjutnya tadi juga bisa dibilang kita juga bisa menyebarkan hoax. Gitu. Karena tadi apa-apa tidak terfilter. Nah, itu kan akan menyebabkan hoax juga. Itu juga nanti di undang-undang akan terkena pasal undang-undang ITE. Dia bisa dipenjara teman-teman. Nanti teman-teman. Siapa nih yang belum? Oke, Mas Azim. Saya dapat aspek pemicu FOMO. Yang pertama, comparison with friends, yaitu timbulnya kesan negatif yang diakibatkan selalu membandingkan dirinya dengan teman atau individu lain. Yang kedua, being left out, yakni timbulnya perasaan negatif akibat kurang berpartisipasi dalam suatu aktivitas atau percakapan. Oke sih, berarti kayak emang terus kita merasa seolah-olah tuh tidak bisa
partisipasi gitu ya. Padahal ya nggak apa-apa gitu teman-teman, ketika ada tren, ketika ada di media sosial viral apa, kita itu tidak harus merasa asing gitu loh. Kita tidak melakukan apapun, ya nggak apa-apa. Kita nggak perlu merasa rugi. Nah, yang belum, oke Mbak Kalian. Faktor individu sebabkan FOMO. Self-esteem merupakan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek tertentu yaitu diri. Jika individu memiliki self-esteem yang tinggi, mereka akan termotivasi untuk tampil lebih baik dari orang lain yang mengarah ke tingkat FOMO yang tinggi. Berarti itu hubungannya ke self-esteem ya Mbak? Oke, jadi harga diri ya. Jadi memang merasa seolah-olah ketika kita bisa update, ketika kita bisa mengikuti suatu tren, kita kan akan mendapatkan pujian. Kita kan akan mendapatkan kesenangan gitu loh. Kayak misalkan teman-teman tahu info yang menarik ini, terus teman-teman tuh si paling tahu lah ibaratnya. Itu kan merasa ya teman-teman ya merasa dipuji. Dan saya dapat tips terhindar dari FOMO. Keren tuh. Di sini hanya jangan terlalu memaksakan diri, memahami bahwa kebutuhan itu terbatas, sedangkan keinginan itu tidak akan ada habisnya. Nah, terus menerima kemauan diri dibandingkan memenuhi setiap keinginan yang dimiliki jauh akan lebih bijaksana dibandingkan menuruti semua nafsu hati untuk kepuasan sesaat. Bener sih, kayak kita kenapa kok malah memilih kepuasan yang sementara gitu. Iya. Nah, kita juga ibaratnya harus puasa medsos gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita biasanya nih megang handphone, buka media sosial kan bisa berapa ya? 8 jam, 12 hari, 12 jam juga kan? Kayak teman-teman tuh seolah-olah bisa lagi belajar, ke distract, ada info apa, terus buka ini, buka itu kan pasti akan mendapatkan informasi-informasi yang sedang tren atau viral. Jadi ya memang harus bisa nih sedikit demi sedikit teman-teman mengurangi, dan teman-teman juga bisa nih tips tadi untuk cara mencegahnya. Jadi kita harus juga menanamkan diri sendiri bahwa tidak semua hal itu ya cepat gitu loh bisa diraih. Terus teman-teman juga harus bisa menanamkan bahwa kita nggak harus berpatokan ke orang lain gitu loh buat bahagianya. Kita juga bisa mencari kesenangan-kesenangan tersendiri. Contohnya tadi nih Mas Azim kan hobinya traveling gitu ya. Nah itu Mas Azim kan bisa mending traveling gitu loh daripada kok FOMO atau ikutan tren-tren yang memang kurang relevan, kurang bermanfaat gitu. Saya mau tanya, Ya, boleh. kalau orang yang nggak FOMO itu berarti dia ketinggalan informasi atau udah gitu? Enggak sih teman-teman, jadi kayak FOMO itu udah tingkatnya yang parah, udah yang berlebihan, udah yang cemas. Ketika teman-teman di sini kayak mencari info yang memang tren relevan dengan sekarang, tapi itu enggak menyangkut hal-hal yang buruk gitu, enggak apa-apa teman-teman. Kan kita juga teknologi kan mempunyai dampak positif bagi kita. Ketika kita mencari bahan untuk perkuliahan atau berita apa nih di Magelang nih, nah itu boleh teman-teman. Jadi kalau FOMO itu lebih ke ketika kita tidak mengikuti itu, kita merasa khawatir, merasa cemas, merasa ketinggalan, merasa terasing. Kayak yaitu contohnya ketika ada orang nih yang lagi liburan atau traveling di Amerika Serikat nih, contohnya teman-teman ada yang kayak gitu. Nah teman-teman tuh merasa kok saya nggak diajak, kok saya nggak bisa, padahal itu bestie saya gitu, kenapa nggak ngajak. Kayak merasa teman-teman tuh seolah-olah cemas gitu. Nah itu yang menyebabkan teman-teman itu merasa FOMO, dan itu ya menimbulkan kecemasan. Ini boleh teman-teman dikumpulkan lagi. Nah, tadi nih kita akan melaksanakan yang namanya role play atau bermain peran. Kayak drama gitu ya? Ya, bisa juga dibilang drama. Itu kalau kita gambarannya drama. Jadi role play itu teman-teman nanti bisa memerankan suatu peran ini. Jadi teman-teman nanti siapa yang dapat bisa memainkan peran. Dan ini ada 6 ya. Bapak sudah menyiapkan nih buat teksnya juga, jadi nanti teman-teman bisa belajar dulu. Nah, di sini Bapak sudah siapkan undian teman-teman. Nah, kita lihat yang pertama nih, teman-teman siapa ya?
Cepat. Nah, kita aja ya teman-teman. Nah ini kita, nah ini teman-teman sebelum saya bacakan juga. Jadi nanti ada yang berperan sebagai observer, ada yang bermain peran. Gitu. Jadi yang observer nanti berarti 2, yang bermain peran 4 seperti itu. Ya. Oke. Nah nanti yang observer berarti bersama bapak di samping dulu gitu ya. Nah itu nanti bisa mengamati, bisa menjelaskan atau merefleksikan setelah teman-teman nanti melakukan kegiatan role play. Oke, di sini, nah ini ada toko yang namanya Loli nih. Loli. Nah Loli itu orangnya yang fumuan teman-teman. Terus ada bookman juga nih. Nah bookman ini orangnya gini teman-teman, kayak udah lebih bijak lah, udah positif ya, merasa dia tuh bisa melawan FOMO-nya, tidak terikut-ikutan. Terus ada Fadel juga nih teman-teman. Ya, nah Fadel itu dulu pernah FOMO juga, tapi udah berangsur kembali, insaf lah itu. Di sini juga ada Cindy. Nah, Cindy itu juga agak terpengaruh sih sebenarnya, tapi masih berada di level yang tengah. Gitu. Nah, karena tadi Bapak udah buka nih, yang dapat pertama ada Abil. Ini saya Pak. Abil berperan sebagai siapa? Loli. Oke, Abil lah ya. Saya yang ngomong. Ya. Selanjutnya ada Azin. Azin jadi siapa? Fadel. Oke, Azin Fadel. Nah ini ada Mira Aswira. Oke, jadi berarti women. Terakhir lihat nih terakhir ada Mbak Valen nih. Mbak Valen berarti sebagai Cindy. Oke. Aman teman-teman? Aman. Ya. Teksnya semua dapat Bapak dari ini. Nah. Bisa Bapak kasih waktu ya, bisa sesuai peranannya ya teman-teman. Jadi sambil dipahami mana dulu menentukannya. Sudah siapkan teman-teman semua buat kegiatan roleplay? Sudah? Nah, oke, jadi saya tunggu dulu teman-teman. Oke, ayo Mbak Sista sama Mbak Tafita boleh. Empat kursi Pak? Ya, berarti sesuai dengan peranannya. Ini. Pak Dwe dibimbing pelan-pelan ya.
dari ini ya ini tempat ini berapa ini ya mana boleh kalau saya akan dibalik Pak. Oke, kita ya dari sana Mulai ya teman-teman. ya. Babak pertama, saat jam istirahat selesai kelas mata pelajaran kimia, Cindy, Fadel, dan Pugman sedang berbincang-bincang. Loli mendekati mereka sembari memberitakan tayangan TikTok dari seorang selebgram sekaligus influencer. Aduh, aku ketinggalan lagi nih acara kumpul-kumpul influencer tadi malam. Semua orang di timeline Instagramku upload story, dan aku gak ada di sana. Kayak aku tuh merasa ketinggalan banget gitu loh. Serius, aku juga sempet sih kemarin lihat beberapa post di story IG lagi bahas, kayaknya lagi bahas konser itu sih, konser apa? Konser Bruno Mars sih. Iya, jadi kayak mereka tuh mau nonton Bruno Mars bareng-bareng gitu loh. Aku jadi pengen ikut banget deh. Kalian harus ikut ya. Kedengaran sih asik, tapi aku tuh gak terlalu paham gitu loh sama lagu-lagu dari Bruno Mars. Serius, kalian mau ikutan? Dengar harga tiketnya mahal sih, sekitar 1.500.000 lu. Wah, 1.500.000 iya. Wah, itu mah bangsa aku 2 bulan. Iya sih, itu mahal. Tapi gimana, kan itu lagi tren sekarang. Ayo teman-teman, kalian harus ikut. Soalnya Bruno Mars itu penyanyi favorit aku banget gitu loh. Lagi kan ini Bruno Mars, penyanyi terkenal, bukan penyanyi kaleng-kalengan. Kalian nggak boleh sia-siain kesempatan ini. Bel tanda masuk pun berbunyi dan mereka bersiap untuk kelas yang selanjutnya. Ini kelas juga teman-teman. Kelas. Babak kedua, keesokan harinya dengan wajah yang riang dan penuh semangat, Loli menghampiri Cindy dan Fadel yang sedang belajar bersama. Seperti biasa, Loli datang dengan HP yang selalu digenggam tangan. Hei teman-teman, aku punya kabar baik nih. Apa itu? Kalian ingat gak sih kemarin kan aku kan bahas konser Bruno Mars. Ya. Nah, jadi tuh aku lihat nih di salah satu postingan Instagram influencer, dia jual 3 tiket Bruno Mars tahu, dan price-nya tuh murah banget, satu tiketnya 500.000 nih, lihat. Hah? Kamu serius? Itu murah banget loh. Dan kenapa selebgram itu bisa menjual dengan harga semurah itu? Padahal kan kita harus beli di akun resminya. Katanya sih dia jual karena dia nggak jadi nonton, makanya daripada mubazir dia jual dengan harga murah. Jarang loh. Kalian mau nggak? Kalian serius mau beli tiket itu dari influencer itu? Harganya aslinya aja 1.500, masa bisa jadi 500.000? Mending saran aku beli di agen resmi aja. Kalau penipuan itu Iya juga sih, masa dari harga 1.500.000 jadi 500.000? Elah guys, kalian jangan berburuk sangka. Dia tuh influencer, followersnya tuh sudah 1 juta lebih di Instagram. Masa dia nipu sih? Lagian story di Instagram sama postingan di TikTok dia sering giling-giling gitu, keluar kota, keluar negeri. Nah, iya sih, kayak kalau itu dia nggak punya uang, masa dia nipu sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau kamu mau beli, mending kamu kasih uangnya sekarang. Kamu mau nggak? Ya udah deh, tapi aku lagi ada 300.000 ini. Sementara 300.000 dulu aja ya. Oke, boleh. Tiba-tiba Pugman datang ke Itu dong, makasih ya. Loli untuk mengerjakan tugas kelompok. Loli! Halo, kenapa? Ayo kita ngerjain tugas kelompok. Oh iya, aku sampai lupa. Ya kita ngerjain. punya aku itu berpikir gitu. Oh, sebenarnya bingung, kayak di sisi lain aku tuh pengen ikut karena ini kan lagi ngetren banget. Tapi di sisi lain tuh aku kayak merasa
kecewa gitu loh sama dia aku, karena aku tuh udah ngambil pilihan ini dengan cepat, nggak mikir seterusnya gitu loh. Gimana ya? Saran aku sih ya boleh sih ikut apa tren-tren itu, tapi kan kamu juga harus bisa membatasi diri kamu, apalagi kan itu nggak banyak kan, uang 300 ribu kan nggak kamu kamu harus mikir-mikir lagi deh. Ya benar juga sih, tapi gimana, aku udah ngasih uang itu ke Loli. Itu gimana nanti muka aja nggak akan aku ya gitu ya. Babak kedua selesai. Babak ketiga, keesokan harinya tiba-tiba Loli masuk kelas dengan wajah yang marah, sedih, gerusa-gerusu menghampiri Bookman. Aku kesal. Kamu kenapa kok sedih begitu? Kenapa mah jangan Tahu dia datang ke sini sudah seperti itu. Aku ditipu guys. Ditipu apa? Aku ditipu sama influencer. Aku kemarin yang aku beli tiket konser itu ternyata dia nipu aku. Padahal aku udah transfer. Aku chat adminnya, dia nggak balas. Gimana ya? Padahal kan itu kan sangat berarti buat aku. What? kalian sih nggak mau dengerin apa omonganku kemarin, ketipu kan akhirnya. Aduh gimana ini guys? Aku nggak bisa update story, nggak bisa. Nanti aku dimusuhin udah sama teman. Kamu bisa itu. Kamu gak mikirin kemana aku apa? Tuh, kalian udah beli tiket konser itu? Itu berdua yang beli, aku bilang itu. Itu tuh uang aku udah kumpulin dari lama buat beli kado buat ibuku. Udah. Iya, aku minta maaf ya. Gak mau kamu harus ganti rugi uang itu. Kamu tuh egois loh. Bentar aku sampai sini dulu. Beri. Nah, daripada sekarang kamu bersedih, mending kita mikirin cara bagaimana agar si Cindy mau berteman lagi dengan kita. Iya, aku nyesel banget. Aku nggak tahu kalau ini bakal kayak gini. Apalagi uang yang aku transfer itu udah uang putra yang paling terakhir. Aku nggak punya uang lagi, gimana? Jadi aku mau nggak di sini. Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya kalau kamu terlalu FOMO. Iya, aku nyesel banget. Fadel dan Cindy mendekati mereka untuk mencari solusi. Nah, kalau gimana nih tanggung jawab kamu gimana terhadap Cindy? Cindy, aku minta maaf ya. Aku nyesel banget. Aku nggak tahu akhirnya bakal kayak gini. Maaf ya, kecerobohanku udah berdampak buruk. Kamu juga kena imbasnya. Aku akan bertanggung jawab. Tapi kamu jangan marah lagi sama aku. Kan kita udah berteman lama. Aku minta maaf ya, Cindy. Ya udah deh, gak apa-apa. Aku sudah minta maaf ya. Iya, Karena aku makasih kemarin ya. mengatakan. Baikan nih, baikan lagi ya. Ya, makasih teman-teman. Nah, kalau gini kan enak, kita ini udah berteman lama, masa hal sepele seperti ini bisa merusak pertemanan kita. Nah, setuju itu. Pakai dulu aku juga pernah ketemu banyak juga yang dirugikan, jadi kamu nggak ketemu lagi deh. Nah, ingat, di dunia ini bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling berguna. Nah, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita nggak harus ada di setiap momen. Terkadang kita juga harus butuh waktu diri sendiri. Ya, mungkin teman-teman benar ya. Aku juga merasa bahwa diriku ini ya FOMO gitulah, apa harus diikutin. Tapi gimana? Soalnya aku tiap hari lihat TikTok, tiap hari lihat Instagram. Kayak aku tuh udah kecanduan gitu loh. Sama juga, kadang kalau nggak ngikutin tren itu berasa banget ada yang hilang. Coba deh cara ini, hilangin dulu scroll TikToknya dan berhenti dan nggak buka lagi. Pasti akan lebih tenang lagi hidupmu. Mungkin bener sih yang dikatain teman-teman. Makasih ya teman-teman. Mungkin aku juga merasa bahwa aku tuh
harus banget gitu ngikutin tren, padahal aku sebenarnya harus menghargai hal-hal kecil kayak main sama kalian, hangout atau ya mungkin sekedar bicara lah sama kalian. Aku terima kasih ya sama teman-teman semua. Jadi kayaknya aku mulai saat ini aku mau istirahat dulu deh dari sosmed. Aku nggak mau main sosmed dulu. Ya selamat datang di dunia Jumu guys. Kalau nggak usah nyesel kok. Terima kasih teman-teman. Boleh kembali ke tempat lagi seperti tadi. Boleh diambil Mbak. Wah. Teman semua ini boleh dikumpulkan di konser. Tepuk tangan dulu ya. Sekali tadi teman-teman bermain perannya. Bapak di sini sama teman-teman sebagai observer, ya sangat penantang lah kalian, sangat keren, luar biasa sih. Nah, teman-teman kan tadi udah main peran, ada juga yang menjadi observer. Nah, kira-kira dari tim yang main peran dulu deh, biar lebih apa ya, kerasa gitu ya. Coba teman-teman tadi yang udah bermain peran, kira-kira mendapat apa nih? Maksudnya bisa direfleksikan nih. Saya tuh tadi kan mengetahui kalau karakter LOL itu dia FOMO banget gitu loh, sampai malah di suatu titik dia kayak udah ditipu, tapi malah dia masih mikirin bahwa dia tuh bisa-bisanya kok mikir ditinggalin teman influencernya, padahal teman-teman yang lain tuh mungkin baik ada buat dia nggak menyesal, dia tuh menyesal bukan karena dia udah nipu temennya, tapi dia menyesal tuh karena dia nggak bisa komunikasi dia gitu loh. Tapi setelah kata-kata dapet ya tadi nasihat dari Mas Dokmen, jadi kayak sedikit terbuka gitu loh. Jadi kayak pikir oh iya ya ternyata FOMO itu menjerumuskan lah. Jadi ya sebenarnya kan kayak malah jadi terhadap gitu loh dalam karakter Loli, dimana karakter Loli itu kayak malah bikin jadi stres karena kita tuh bukan menikmati hidup, tapi malah standarnya tuh standar orang yang nggak bisa kita capai. Benar banget sih tadi dari yang pemenang Loli atau yang merasa bahwa ya kita kenapa nggak fokus sama diri sendiri, kenapa kita terpaku pada ya orang lain lah, mereka kan standarnya juga beda dengan kita. Yang lain Saya waktunya berperan sebagai model tadi ya kayak merasa hidupnya lebih tenang karena kan habis FOMO terus Jumu ya kan, jadi lebih tenang, hidupnya enak, nggak memaksakan diri sendiri untuk mengikuti tren yang ada, ya seperti Loli lah yang kejadian, jadi tahu gitulah. keren berarti. Terus yang lain nih? Oke. Tapi kan sebagai Cindy, nah dimana Cindy itu berada di tengah-tengah gitu loh antara FOMO dan Jumu. Jadi kayak tahu kita tuh jadi orang harus punya pendirian, jangan ngikutin omongan dari orang lain. Iya sih, bener sih, berarti kayak ya kita apa ya, jangan langsung percayalah sama orang lain terus apa-apa dituruti. Ya kita juga harus berani mengatakan tidak gitu loh, ketika itu memang ya nggak baik buat diri kita sendiri. Ini dari terakhir berarti asli Pak. Saya kok jadi takut ya bakal Oke, ya bener ya, berarti kita harus mencegah gimana biar kita nggak terjerumus ke FOMO. Oke, siap. Tadi udah nih yang bermain, sekarang yang observer. Siapa dulu nih? Oke, Tabita. Tadi kan dengan teman-teman pada itu saya melihat kalau ternyata FOMO itu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Tadi kan tadi berperan dari Mbak Cindy ya, Mbak Cindy. Jadi kan rugi juga di uang. Jadi kayak FOMO itu ternyata juga merugikan dalam uang, ekonomi, terus juga pertemanan. Tadi kan bikin Mbak Cindy sama Mbak Loli kan juga berantem. Itu sih kalau dari saya. Berarti emang banyak ruginya gitu. Iya. Kita kalau
bisa memilih ya memilih yang tidak FOMO aja gitu. Kita ya yang biasa aja. Karena tadi kita juga udah rugi waktu, rugi uang, karena pokoknya banyak ruginya. Kayak ya di era digital ini kan sebagai Gen Z gitu kita lebih suka ya emang kita harus terhubung dengan apa internet sosial media, tapi kita harus memiliki ketenangan juga kan. Terakhir menurut sistem. Nah, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Vita. Nah, memang ternyata aku dapat yang kurang banyak untuk yang FOMO. Jadi Mbak kalian adalah seperti sini ya. Jadi kayak ketika orang itu apa ya belum fisik ya benar-benar tinggi ya, nah itu pada akhirnya apa? Dirinya mudah untuk terpengaruh terjebak gitu ya Mbak. terpengaruh untuk ya padahal di sisi ada yang lain itu tuh padahal dia nggak mampu tuh ternyata Mbak Siti yang adanya waktu gratis yang selalu cuma dipilih buat kadang ibunya, tapi ternyata karena ikut-ikutan jadinya malah digunakan ke hal lain yang justru merugikan Mbak sendiri. Oke, keren semua. Nah, saya di sini jadi udah lebih tahu nih. Ya. Missing out itu berarti tadi suatu keadaan di mana teman-teman itu merasa tertinggal, merasa cemas ketika kita tidak bisa terhubung dengan apa ya, terhubung dengan ya dunia luar sana gitu. Nah terus di situ juga teman-teman udah mengetahui nih gejala-gejala FOMO-nya, kayak tadi teman-teman harus merasa terhubung terus teman-teman merasa ketinggalan ketika teman-teman tidak melakukan suatu hal yang keren itu. Teman-teman tadi juga udah tahu nih bahaya FOMO, kayak kita juga udah rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga, bahkan pertemanan juga bisa terhambat. Itu gara-gara tadi bahaya FOMO teman-teman. Ternyata bisa merembet ke arah-arah yang lebih lain. Dari teman-teman di sini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan tadi? Sudah cukup ya teman-teman. Siap. Jadi teman-teman di sini tadi juga udah mengetahui lah beratnya. Jadi teman-teman. Nah di sini teman-teman kan udah tahu nih tadi. Kira-kira step by step kan harus bisa dilaksanakan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana teman-teman itu bisa melawan FOMO-nya. Teman-teman kan lebih enak toh buat hidup apa ya, senang, tenang gitu, daripada teman-teman harus apa-apa itu tren ini itu. Nah kira-kira mulai kapan nih teman-teman akan melakukan perilaku yang lebih positif, teman-teman? Tapi setelah ini, oke teman-teman. Nah kiranya berarti cukup ya teman-teman. Nah besok ketika teman-teman ada topik atau hal-hal yang ingin dibahas, hubungi aja nanti Bapak ya. Biasa dekat Bu Ella teman-teman. Besok ketika teman-teman mau membahas suatu hal tentang apa ya, percintaan, tentang kepercayaan diri, self awareness atau yang lainnya, pokoknya teman-teman harus selalu sharing gitu ya. Nah di sini yang terakhir Bapak punya lembar evaluasi dari kegiatan tadi. Teman-teman bisa dikumpulkan besok maksimal pukul 10. Gimana? Oke ya. Nanti pokoknya tanya aja Bu Ella itu, atau pokoknya dekat Bu Ella. Ya. Nah itu teman-teman silahkan bisa dikerjakan semampunya. Tadi kan sudah mendapatkan wawasan itu teman-teman ya. Bapak ucapkan terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya. Teman-teman juga hati-hati ya, nanti lanjut pelajaran lagi ya ini ya. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.